Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah arsalahu basyiran wa nadhira. An Abi Yahya Usaid bin Hudayr, dari Abu Yahya. Siapa Abu Yahya ini? Nama aslinya Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ini salah satu kalangan Ansor yang terkemuka. Ya, kalau biasa dengar kisahnya Sa'ad bin Mu'az, itu masuk Islam karena ajakan sahabat ini, Usaid bin Hudayr, yang menemani Mus'ab bin Umair ketika Mus'ab bin Umair itu ditugaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Yathrib. Jadi Mus'ab itu kan keliling ke beberapa tokoh yang ada di Yathrib. Nah, yang menemaninya itu adalah Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr mendampingi, termasuk melalui sahabat ini salah satu pemuka Ansor, Sa'ad bin Mu'az itu Ahlun Nusrah, yang itu masuk Islam. Ini setelah Baiat Aqabah pertama, ya. Setelah Baiat Aqabah pertama, Nabi perintahkan Mus'ab ke Yathrib, ya. Nah, sahabat ini juga meriwayatkan hadis, ya. Nah, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu itu adalah hadis tentang topik yang kita bahas ini, ya. Hadis yang akan kita baca ini. Anna rajulan minal ansari qala, sungguhnya ada seseorang dari kalangan Ansor itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mempekerjakan aku sebagaimana engkau mempekerjakan si fulan? Maksudnya dikasih apa ya? Dikasih tugas atau dikasih amanah atau dikasih jabatan, ya. Itu pertanyaan orang Ansor. Tidak disebutkan namanya siapa, ya, tapi ada orang Ansor bertanya seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, tidakkah engkau wahai Rasulullah menjadikan aku ini juga petugas? Jadi minta jadi pegawai lah, ya, kira-kira begitu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat di Madinah itu dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara. Nah, dan sahabat Ansor ini salah seorang ini bukan Usaid bin Hudayr, ya, tapi seorang Ansar yang lain yang tidak disebutkan namanya, itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan? Tidakkah engkau menjadikan aku sebagai amil, ya, sebagaimana engkau memberikan kepada si fulan? Kemudian Nabi SAW menyampaikan pesan, ya, kepada sahabat ini, dan ini juga pesan kepada kita semua. Faqal innakum satalqawna ba'di atharah, sesungguhnya kalian akan mendapati setelah masaku itu akan mendapati atharah. Atharah itu tadi apa? Kecenderungan mengutamakan diri sendiri daripada orang lain, meskipun orang lain itu lebih berhak. Ini buruk, ya. Nah, sikap yang terpuji itu ada namanya ithar, ya, dari akar kata yang sama sebetulnya. Cuman kalau atharah itu mengutamakan diri sendiri. Kalau ithar itu apa? Mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri, meskipun kita juga membutuhkan. Nah, ini sikap terpuji, namanya ithar. Kita mengutamakan orang lain daripada diri kita. Ya, padahal kita juga sebetulnya sedang membutuhkan. Nah, kalau asarah ini yang buruk, ya, mengutamakan diri sendiri padahal orang lain punya hak atas itu, ya. Nah, lalu Nabi sampaikan fasbiru hatta talqauni 'alal haud, ya. Maka bersabarlah kalian sampai kalian mendapati aku di telaga. Artinya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Artinya bersabarlah dalam kehidupan dunia ini, ya. Ya, itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang bersangkutan, ya. Nah, dari dua hadis ini, ikhwafillah, ada beberapa ibrah, ya. Ada beberapa pesan penting yang mesti menjadi renungan kita bersama. Jadi yang pertama,
kita bersabar atas situasi yang terjadi, ya, yang bisa saja tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kezaliman yang menimpa kita bukan alasan kita melakukan kezaliman terhadap orang lain. Ya, nanti ada bab sendiri tentang kezaliman. Ya. Kezaliman itu betul-betul Allah haramkan kepada kita dan termasuk perkara yang sangat diwanti-wanti. Ya. Karena dia kelak akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Nah, kemudian dari hadis ini kita juga bisa memetik pelajaran yang lain agar kita tetap menunaikan hak orang lain. Ya, kewajiban menunaikan hak orang lain. Karena itu menjadi tanggung jawab ya yang wajib kita penuhi, hak orang lain yang ada atas kita. Jadi kita misalnya seorang kepala rumah tangga, punya istri, punya anak, ya, itu menjadi tanggung jawab dia. Hak-hak mereka wajib dia penuhi. Atau seorang pengusaha punya karyawan, punya pegawai yang punya hak-hak yang wajib ditunaikan, nah itu tanggung jawab yang harus dia tunaikan. Ya. Meskipun bisa jadi kondisinya tidak ideal, ya. Apalagi di kondisi kita sekarang ini juga ada saja hal-hal yang semacam itu, ya. Ada kondisi-kondisi yang terkadang tidak ideal. Kalau masa sekarang itu ada yang namanya egoisme, ya. Orang itu cenderung yang penting saya selamat, yang penting saya aman. Nah ini sikap yang buruk, ya. Egois tapi ya karena egois akhirnya dia mengutamakan dirinya semata, mengorbankan orang lain, bahkan sampai merampas hak-hak orang lain.